Mari kita mulai dengan memahami siapa klien kami. Semen 70 Jakarta adalah salah satu sekolah unggulan di bawah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saat ini mereka sedang gencar untuk melakukan integrasi teknologi informasi untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan administrasi. Namun, dalam proses digitalisasi ini, kami menemukan 3 hambatan utama. Yang pertama adalah keamanan jaringan yang belum optimal, yang kedua infrastruktur kabel dan perangkat lama, yang ketiga adalah keterbatasan jangkauan Wi-Fi. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi dasar perancangan kami. Di antaranya adalah bagaimana kondisi arsitektur jaringan saat ini, seberapa integrasi sistem informasinya, seberapa aman jaringan dan sistem informasinya, kebutuhan teknis untuk digitalisasi sosial sekolahnya bagaimana, apa tantangan dalam maintenance infrastruktur fisik, apa keterbatasan coverage dan performa jaringannya, dan kesiapan infrastruktur menghadapi ekspansi sistemnya seperti apa. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian analisis dan rancangan kebutuhan teknis klien. Di sini kami membedah masalah yang ada dan memetakan solusinya secara teknis. Berikut adalah tabel pemetaan kebutuhan teknis yang kami rangkum menjadi 3. Yang pertama adalah pemerataan akses nirkabel. Kondisi saat ini bandwidth terbatas dan banyak blank spot di ruangan kelas lantai atas. Solusinya adalah menambah akses point di setiap koridor kelas dan dengan manajemen terpusat. Yang kedua adalah keamanan bertingkat atau defense in depth. Saat ini, jaringan bersifat flat dan autentikasi masih sederhana dengan shared password. Solusi kami adalah segmentasi VLAN yang memisahkan guru, siswa, dan juga publik dan autentikasi 821X. Yang ketiga adalah manajemen traffic dan redundancy. Topologi saat ini adalah tree yang berisiko mati total jika switch hulu rusak. Kami mengusulkan migrasi ke topologi ring dengan multi router untuk redundancy. Mari kita bedah lebih dalam poin pertama, yaitu ekspansi dan stabilitas jaringan nirkabel. Masalah utama Semen 70 adalah disparitas coverage. Saat ini, ujian online serentak, infrastrukturnya sering kali down dan tidak sanggup menangani high density traffic. Oleh karena itu, kami merekomendasikan akses point dengan standar Wi-Fi 6. Teknologi ini dirancang khusus untuk menangani concurrent user tanpa mengorbankan kecepatan dan sangat cocok untuk lingkungan sekolah. Poin kedua adalah peningkatan keamanan jaringan. Kondisi existing menggunakan flat network artinya semua perangkat untuk siswa, guru, maupun lainnya berada dalam satu segmen IP yang sangat berbahaya karena memudahkan penyebaran malware dan pencurian data. Analisis kami mewajibkan VLAN untuk mengisolasi trafik. Selain itu, pada gateway utama, kami menerapkan firewall filter root untuk memblokir situs negatif dan membatasi bandwidth agar kegiatan belajar mengajar tetap fokus. Poin ketiganya adalah infrastruktur fisik dan manajemen trafik. Topologi lama menggunakan model cascading switch. Ini menciptakan resiko single point of failure. Jika satu switch di pangkal rusak, seluruh jaringan di bawahnya akan mati. Solusi kami adalah ke topologi hybrid ring, di mana kami menghubungkan 4 router utama dalam konfigurasi cincin tertutup. Dengan bantuan protokol OSPF, jika salah satu jalur kabel terputus, internet akan otomatis mencari jalur alternatif atau rerouting sehingga koneksi tetap hidup. Selanjutnya, untuk kebutuhan perangkat bisa kita lihat ada beberapa divisi atau bagian. Yang pertama adalah jaringan internet. Itu membutuhkan satu DNS server dan satu router ISP dengan jumlah perangkat 2. Kemudian ada server dan admin. Ini membutuhkan router SA atau gateway utama dengan 3 server, 20 PC, dan 60 laptop. Kurang lebih ada 170 perangkat dan ada di gedung A lantai 1. Selanjutnya di bagian ruangan kelas membutuhkan router KLS, 15 access point, dan kurang lebih 1080 smartphone siswa. Jumlah perangkatnya kurang lebih adalah 1095 dan ada di gedung A lantai 1 sampai 3. Selanjutnya untuk di lab komputer membutuhkan router lab, switch distribusi, dan 120 PC. Kurang lebih ada 125 perangkat dan lokasi fisiknya ada di gedung A lantai 2 sampai 3. Kemudian untuk di zona gedung B, yaitu ada aula, membutuhkan router aula, 5 access point, dan PC dengan jumlah perangkat kurang lebih 510 di gedung B. Selanjutnya, berikut adalah tabel dari VLSM. Ya, bisa dilihat sendiri dari tabelnya. Yang pertama ada subnet KLS, kami alokasikan dengan subnet terbesar.
karena jumlah siswanya paling banyak, dan kemudian ada subnet SA dan lab, kami berikan alokasi yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Strategi ini untuk memastikan jaringan tetap scalable jika ada penambahan siswa di tahun ajaran baru. Rancangan arsitektur jaringan ini dikembangkan dengan orientasi pada efisiensi, skalabilitas, dan ketersediaan layanan, guna memenuhi spesifikasi kebutuhan klien. Pada lapisan backbone antar router diterapkan pendekatan redundant ring topology. Pemilihan topologi ini didasarkan pada optimalisasi antara efisiensi port dan reliabilitas sistem. Dalam simulasi Seman 70 Jakarta ini, 4 node utama yakni router SA, router KLS, router lab, dan router aula terhubung dalam konfigurasi sirkuit tertutup, dilengkapi juga dengan OSPF dan juga NAT. Pertama-tama kami mengonfigurasi alamat IP pada DNS server ISP menggunakan metode static addressing guna menjamin reliabilitas layanan. Mengingat peran krusial DNS server ISP sebagai jembatan penghubung antara infrastruktur jaringan lokal dan juga internet global. Selanjutnya, berdasarkan analisis kebutuhan sistem, strategi pengelamatan jaringan dibagi menjadi dua segmen. Seluruh end device dikonfigurasi menggunakan mekanisme DHCP atau yang biasa kita sebut sebagai Dynamic Host Configuration Protocol. Sementara perangkat server menerapkan konfigurasi IP statis. Penerapan DHCP pada sisi klien bertujuan untuk mengoptimalisasi efisiensi manajemen jaringan berskala besar. Alokasi alamat IP secara otomatis tidak hanya mempercepat proses integrasi, tetapi juga secara signifikan memitigasi risiko human error seperti IP konflik. Sebaliknya, penggunaan IP statis pada server bersifat imperatif untuk menjamin persistensi layanan. Sebagai penyedia layanan utama, server memerlukan alamat yang tetap guna memastikan aksesibilitas. Berikut adalah hasil dari konfigurasi alamat IP pada jaringan kami. Lalu langkah selanjutnya kami melakukan konfigurasi OSPF. Terdapat 3 landasan utama mengapa kami mengimplementasikan protokol OSPF pada infrastruktur jaringan Seman 70 Jakarta. Yang pertama adalah reliabilitasnya yang tinggi. OSPF memiliki kemampuan fast convergence. Hal ini sangat krusial untuk mendukung operasional vital seperti ujian berbasis komputer atau CBT. Jika terdapat kegagalan pada satu jalur fisik, sistem akan secara otomatis dan instan mengalihkan rute lalu lintas data tanpa mengganggu sesi ujian yang sedang berlangsung. Lalu untuk alasan yang kedua, berbeda dengan protokol statis atau berbasis jarak, OSPF bekerja secara cerdas menggunakan metrik cost. Protokol ini memprioritaskan pemilihan jalur berdasarkan kapasitas bandwidth tertinggi. Hal ini menjamin efisiensi transmisi data multimedia yang berat di lingkungan sekolah. Lalu kami melakukan konfigurasi pada NAT. Penerapan NAT pada router SA atau server dan admin memiliki dua tujuan strategis. Yang pertama adalah keamanan privasi di mana NAT bisa membantu untuk menyembunyikan topologi IP internal dari jaringan publik. Hal ini melindungi server vital seperti CBT atau database lainnya dan PC admin dari exposure langsung pada publik, sehingga meminimalisir risiko serangan eksternal. Lalu yang kedua, yaitu akses layanan terkontrol. NAT memfasilitasi akses publik ke layanan spesifik seperti web sekolah atau PPDB melalui mekanisme penerusan port tanpa membuka celah keamanan pada seluruh sistem server. Lalu, kami juga melakukan konfigurasi pada implementasi website pada server SA agar bisa diakses nantinya. Pada tahapan terakhir, tidak lupa juga dilakukan penyesuaian lanjutan pada DNS server milik ISP agar proses pemetaan nama domain ke alamat IP dapat berjalan dengan benar. DNS server ISP berfungsi melayani permintaan resolusi nama
dari perangkat-perangkat di dalam jaringan dan menerjemahkannya ke IP yang sesuai untuk memungkinkan komunikasi lintas jaringan. Pada uji konektivitas kali ini, kami mencoba untuk menguji pada subnet yang sama, di mana yaitu subnet kelas, SA, lab, dan aula, yang di mana berdasarkan hasil yang kami dapatkan, semuanya berhasil. Tak hanya itu, kami juga melakukan uji konektivitas pada subnet yang berbeda, mulai dari subnet kelas ke masing-masing subnet lainnya, kemudian ada subnet SA juga ke masing-masing subnet lainnya, subnet lab, dan subnet aula, yang dimana berdasarkan hasil yang kami dapatkan, semua uji ini berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kami juga melakukan uji konektivitas pada seluruh server, sehingga kami memastikan bahwa semua server dapat terhubung dengan baik antar subnet dan servernya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa subnet kelas, subnet ZA, subnet lab, dan subnet aula itu sudah bisa berjalan dengan baik di berbagai server-server yang terhubung. Kali ini kami juga melakukan uji konektivitas pada subnet yang sama, di mana kali ini mengambil kasus smartphone kelas lantai 3 dan smartphone kelas lantai 2, yang dimana kami mencoba menghubungkan dua device ini, yang dimana ketika kami mencoba untuk mengirimkan paket eCMP ini, tidak terjadi pengiriman melewati router, karena berbasis subnet yang sama, sehingga tidak perlu melewati router. Paket cukup dikirimkan dari smartphone, kemudian ke access point, kemudian nanti akan ke switch, dari switch akan meneruskan ke paket di smartphone kelas lantai 2. Karena ini di subnet yang sama, berarti tidak memerlukan penggunaan router untuk pengiriman paket ICMP. Selanjutnya, kami juga mencoba untuk menganalisis paket ICMP dengan uji konektivitas di antar subnet, yang dimana subnet yang kami uji coba adalah subnet SA dan subnet KLS dengan mengambil device smartphone SA dengan smartphone KLS. Di sini kami mencoba untuk merutekan dari AP ke switch, kemudian ke router SA, ke router KLS, kemudian ke switch, baru ke AP KLS-nya. Di sini ICMP juga di-reply kembali dengan rute yang sama. Di sini terdapat beberapa hal yang bisa kita analisis, yaitu analisis highlight dan analisis kontras, di mana ICMP antar subnetnya yaitu membutuhkan sebuah router karena berada di subnet yang berbeda dan paket melewati jarak antar subnet. Sehingga untuk default gateway-nya mengirim gateway 10.0.1.1 karena tujuan berada di subnetnya. Kemudian untuk ICMP reply-nya sendiri, balasannya itu lewat dengan jalur yang sama, dan untuk routing decision pada paket yang menuju jaringan 10.0.0/21 itu menuju router KLS, yang dimana kita akan mengirimkannya ke LAN siswa via gateway 10.0.0.1 tadi. Kemudian untuk analisis kontras, kita dapat menganalisis di ICMP antar subnet dan ICMP satu subnet. Untuk antar subnet sendiri, paket wajib untuk melewati router karena jaringannya di luar subnet. Kemudian kalau ICMP satu subnet itu tidak memerlukan router karena dia berada di subnet yang sama. Di sini adalah gambaran bagaimana kondisi awal ketika terjadi redundansi jaringan dengan grafik berarah pada kondisi akhir. Di sini bisa kita lihat bahwa awalnya ada smartphone kelas, kemudian ke router SA, baru ke PCSA, kemudian di berikutnya ketika kita memutuskan suatu jaringan itu, kita mendapatkan grafik yang berbeda, di mana dari smartphone kita akan diteruskan pakainya ke router kelas, kemudian ke router lab, router aula juga, baru router SA, dan baru ke PC SA-nya. Di sini, di kasus ini kami juga menerapkan NAT atau Network Address Translation, yang dimana bisa kita lihat di sebelah kiri bagaimana pemakaian ICMP pengirimannya sebelum penggunaan NAT, dan di sebelah kanan itu adalah penggunaan setelah NAT-nya. Untuk di sini kami juga menunjukkan bagaimana penggunaan NAT sebelum dan sesudah pada DNS server SA kami. Dan kami juga ingin menunjukkan bahwa kami berhasil pada channel 2 ini untuk memberikan analisis DNS dan HTTP dengan menampilkan halaman website dari SMA Negeri 70 Jakarta. Dan yang terakhir, kami melampirkan beberapa bukti bahwa DNS kami bekerja, kemudian TCP-nya juga bekerja, serta HTTP kami juga bekerja dengan lancar dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah SMA Negeri 70.